takkan pernah mampu kita mengikuti. Dia pula yang telah memberikan kita nikmat dan sangat bernilai, yakni kita diciptakan sebagai makhluk ciptaan yang terbaik dari seluruh makhluk ciptaan. Bahkan disempurnakannya nikmatnya kepada kita dengan diberikannya kita hidayah iman dan Islam. Semoga ada waktu Allah terus menambahkan iman Islam kita, menjadikan kita, mengokohkan kita dalam ketakwaan kepada-Nya. Semoga iman Islam yang kuat dan kokohnya ketakwaan kita Allah abadikan sampai kita kembali ke hadiratnya kelak dalam keadaan ini. Semoga salawat dan salam senantiasa sampai kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya, generasi pendahulu yang telah mengorbankan segala-galanya yang ada pada mereka untuk menjaga agama ini, sehingga dari waktu ke waktu sampailah 14-15 tahun kemudian kepada kita hari ini. Seandainya Islam tak pernah menyentuh hati kita, maka apa sebutan kita? Pasti kafir, musyrik, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita menjadi umat Muhammad Rasulullah SAW, yang telah menjadikan Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri teladan bagi kita. Semoga Allah melembutkan hati kita, sehingga dari waktu ke waktu kita mampu menduplikasi akhlaknya baginda Rasulullah SAW ke dalam akhlak kita. Kita mengaku umat Muhammad Rasulullah SAW, tapi kalau akhlak beliau tidak kita duplikasi dalam akhlak dan perilaku kita, sungguh naif bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana dibuka di tadi, waktu membacakan surah yang paling pendek dalam Al-Quran Karim, surat Al-Kautsar. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang teramat banyak kepada kalian. Sungguh teramat banyak nikmatku, tetapi kita merasa biasa-biasa saja karena hati kita begitu keras. Hati kita tidak tertawa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka terpikirkan oleh kita, barang sedanglah kita pernah bertafakur, seandainya Allah menetapkan kita dalam ketetapan takdirnya untuk lahir dari perut ibu seekor anjing, betapa naifnya hidup kita. Tetapi Allah dengan penuh kasih sayang menjadikan kita makhluk ciptaannya yang sempurna, yang disebut al-insan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku jadikan kalian manusia dalam sebentuk baik bentuk dan berdiri, baik dalam segala. Itulah yang Allah jadikan kita dengan kualifikasi sejak kita terlahir di muka bumi sebagai seorang muslim, akreditasi kita adalah A. Itu yang Allah ingatkan kepada kita. Cukup satu alasan ini kita berpikir, andai kata Allah menakdirkan untuk kita lahir seperti yang Khatib katakan tadi, mampu membuka hati kita untuk tersentuh hati kita, untuk dari waktu ke waktu menghabiskan sisa umur kita dalam kebaikan, dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, hari ini di negeri-negeri Islam yang mereka tidak mengangkat haji maupun haji, sangat dianjurkan untuk berkurban. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW berkata, seandainya kalian mampu berkurban, tetapi kalian tidak berkurban, jangan kau datangi tempat-tempat sholat kaum muslimin. Begitu keras Rasulullah mengingatkan kita untuk peduli kepada saudara-saudara kita.
Dengan itu, sebagaimana Allah mengenali kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadikanlah diri kalian menjadi rahmat, membawa kebaikan, membawa manfaat bagi seluruh alam semesta. Jujur kita, apa yang sudah kita lakukan untuk mendakwahkan agama yang mulia ini? Kita seperti tak peduli, kita seperti orang apatis, tapi kita menginginkan ampunan Allah. Kita menginginkan Allah membebaskan kita dari azab dunia, dari azab di alam kubur, dari azab di akhirat. Bukanlah kita sekedar berminta ampun kepada Allah dengan sekedar ucapan astagfirullahaladzim, itu salah satu, tapi harus diiringi dengan hati yang penuh pengagungan kepada Allah, dengan perbuatan melakukan amalan salehah, amal-amal yang mulia, sehingga pada saatnya Allah membuka pintu maaf dan ampunannya, sehingga suatu saat Allah merahmati kita dari ketaatan kita, karena kita takut akan azabnya, karena mengharapkan surganya. Allah akan menggantinya di dalam lubuk hati kita dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, rasa cinta kepada Islam, dan Allah tumbuhkan di hati kita rasa kasih sayang kepada kaum muslimin. Kenapa harus ada rasa kasih sayang ini kepada kaum muslimin? Karena Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kalian umat Muhammad, kalian adalah bersaudara, kata Allah. Bersaudara. Selama ini yang kita temui, bahkan boleh jadi diri kita hanya ucapan. Sudahkah kita pernah mewujudkan bahwa kita ini bersaudara? Apa bersaudara itu? Di hati kita ada rasa kasih sayang kepada saudara kita. Di hati kita tumbuh saling bantu, saling bela, saling tolong. Allah tidak memerlukan membuka hanya lisan kita, tapi kata Allah, ikrar lisanmu, kau harus watasdikun biqalbimu, benarkan oleh hatimu, dan harus kau tunjukkan dalam perbuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa billahil hamd. Sering kita terjebak kerancuan cara berpikir kita. Sering kita selalu ukurannya adalah uang. Kita menolong orang pemberinya uang. Betul, ada orang yang mencari nafkah dengan menjual jasa. Betul, tetapi tidak selalu dan selamanya hanya kita berhitung, berniaga, berdagang, berbisnis. Tetapi berbisnislah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah akan memberikan kita ganjarannya, diampuni dosa-dosa kita, dimudahkan dalam sakaratul maut kita, dibebaskan dari siksa kubur, dibebaskan dari siksa api neraka di yaumil akhir nanti. Ialah apa? Dengan amalan soleh, dengan berbuat amal soleh. Tak ada yang mampu untuk menolong kita saat suatu saat yang akan datang menemui kita. Sehebat apapun kita, mungkin tidak bisa lari. Yakni saat-saat Suratul Maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan dijumpai kematian. Saat itulah Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Ucapan kita, apakah perbuatan kita, bahkan hal-hal yang buruk yang ada di dalam hati kita. Maka Allah mengingatkan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Sesungguhnya kata Allah, aku akan amat sangat mengetahui apa yang kau sembunyikan dalam hati, yang amat kau sembunyikan di dalam pikiran. Apa maksud Allah sampai harus itu di ayat surat Al-Baqarah? Maksudnya kata Allah, jangan kau main begitu, jangan kau main sandiwara, jangan kau berpura-pura. Kalau kau berbuat kebaikan, semata-mata lakukanlah
karena imanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kita ingin dipuji, bukan kita ingin cari popularitas, bukan apapun bentuk. Kita semua merindukan ingin satu saat tak kalah mau menyebut kita akan husnul khotimah. Husnul khotimah yang dikatakan di akhir hidup mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar ucapan lisan. Orang sebagaimana dalam bentuk iman, dalam bentuk Islam. Yang pertama, arkanul Islam adalah bersyahadat, bukan sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Apa itu syahadat? Alimul ghaibi wasyahadah. Ada yang gaib, ada yang nyata. Jadi bersyahadat adalah seorang hamba membuat pernyataan, membuat transaksi kontrak dengan Allah Azza wa Jalla. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada yang patut aku sembah, tidak ada yang patut aku mengabdi melainkan Engkau semata ya Allah, tidak selain. Dan aku bersaksi, aku mengakui Muhammad itu Rasulmu ya Allah. Dari setiap perjanjian pernyataan kita, maka ada konsekuensi. Barang siapa yang memenuhi janjinya dengan Allah, tadi aku baca di rakaat kedua ayat setelah Fatihah. Apa kata Allah? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Apabila kalian disuruh diajak oleh hamba-hambaku, saudara kalian umat Muhammad, mengingatkan tentang firman-Ku, apabila kalian disuruh untuk beriman, apa kata Allah? Bergegaslah kalian penuhi panggilan itu. Tinggalkan seluruh hawa nafsu kita yang masih menghura-hura dan dalam dunia ini. Taatlah kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Apa janji Allah? Rabbana faghfir lana dzunubana. Ku ampuni semua kesalahan kalian. Ku maafkan kalian kata Allah. Belumlah kita beriman, baru kita mau dengan seruan iman. Apa kata Allah? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan aku akan wafatkan kalian bersama hamba-hambaku yang mulia yang baik. Siapa itu? Para nabi dan para rasul, para awliya Allah, para ashabul mukarramun, para siddiqin, para sholihin, para mujahidin, para muttaqin dan lain-lain. Bayangkan betapa sesungguhnya kasih sayang Allah jauh lebih besar dari amarah. Kalau Allah mendapatkan amarah, saya tidak tersisa dari kita barang sedikit. Habis setiap kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah jatuhkan azabnya. Selesai. Tapi Allah mendapatkan kasih sayang. Maka dia teruskan, Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Dan apabila kalian menyegerakan berubah diri kalian dari kekafiran dan pembangkangan dan kesurhakaan, kalian bersegera menuju iman kepada Allah, taat kepada Allah, maka aku akan berikan apa yang telah aku janjikan untuk orang-orang yang takwa, sebagaimana yang telah aku sampaikan kepada Muhammad Rasulullah kata Allah. Bayangkan, kita akan diberikan apa-apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang soleh. Padahal kita belum soleh, baru kita beranjak menuju menjadi hamba Allah yang lebih baik. Wala tukhzina yaumal qiyamah kata Allah. Dan aku tidak pernah akan hinakan kalian di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Itu Allah jadikan, tidak akan dihinakan. Berarti kalau Allah tidak menghinakan kita, maka Allah haramkan diri kita untuk mencium bau neraka, apalagi untuk masuk neraka jahanam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
berarti apa? Sesuai Allah di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah, inilah kitab yang tidak ada cacat kurangnya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kata Allah, maka jangan pernah kau ragu akan kemuliaan Al-Quran ini, akan kemuliaan agamaku ini, Islam. Kata Allah, jadikan dia hudan, jadikan dia petunjuk, jadikan dia pedoman bagi kalian. Andai kata kalian hidup berpedoman kepada dia secara betul, maka kata Allah, kalian akan mencapai kerajaan Allah. Ketahuilah saudara sekalian, takwa adalah passwordnya Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, dan jannah Allah lain. Artinya dengan ketakwaan itulah yang bisa mengantarkan kita ke jannahnya. Maka tadi kita ayat ini sering kita baca memang kecuali penting. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Sesungguhnya tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Kita tidak usah melihat orang lain. Mari kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Kita punya komitmen ini kepada Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini komitmen. Dan apabila kita keluar dari komitmen ini, bukan semata-mata keluar dari Islam, tetapi kita tidak dalam segala ucapan, perilaku, tindakan kita meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman kita, maka hati-hatilah kita. La yastawi ashabun nar. Kita masuk ke dalam golongan orang yang demikian. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Jika kalian betul beriman kepada Allah, kalian yang mengaku beriman kepadaku, kata Allah, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara utuh, secara totalitas, secara menyeluruh, secara sempurna. Jangan sebagian kalian kerjakan, sebagian kalian campakkan ayat-ayat. Maka jangan sekarang kita mau berusaha untuk taat ikhlaskan kepada Allah. Karena apabila kita melakukan dengan ketulusan, maka Allah akan membayarnya dengan kasih sayang, dengan hidup. Ini yang harus kita lakukan. Jangan dari waktu ke waktu habis hidup kita hanya untuk sia-sia. Cobalah kita berjalan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya setiap peristiwa penciptaan langit dan bumi, setiap kejadian yang ada di alam jagat semesta dan bergantinya malam dengan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, merupakan ayat-ayat Allah bagi ulil albab, mereka yang berpikir menggunakan kecerdasan akal dan cahaya iman dengan cahaya Islam yang akan berikan ke dalam tubuh hati. Apa? Sesungguhnya dengan itu Allah berkata kepada kita, Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Nikmat apalah yang kalian dustakan? Nikmat apalagi yang kalian dustakan kepada Allah? Begitu hebatnya Allah menyindir hati kita. Tidakkah hati kita masih bersatu? Coba lihat, kalian ini kalau betul beriman kata Allah, tadi bagaimana kita ini bersaudara. Apa yang sudah kita lakukan? Kadang saudara kita nggak punya makanan, kita nggak peduli. Tapi kita mengaku umat Rasulullah SAW. Tapi aku mencuri satu riwayat di zaman dahulu. Ini kita benar-benar terjadi. Seorang hamba Allah, seorang yang soleh, seorang yang zahid, Abdullah bin Mubarak. Dia kalau bersedekah bukan sedikit. Padahal dia orang yang hubur dunia, dia tidak hubur dunia, zuhud dia. Tetapi kalau dia punya duit, dinar, waktu masih satu bulan dia sedekahkan kepada fakir miskin.
saat dia menunaikan ibadah haji. Setelah dia menunaikan ibadah haji, dia tidur kecapean, terlelap. Dalam tidur dia bermimpi. Dia melihat ada dua orang malaikat sedang berkata. Malaikat pertama bertanya kepada malaikat kedua, wahai saudaraku malaikat, berapa banyak orang yang ibadah haji ini? Sungguh amat banyak wahai saudaraku, kata malaikat kedua kepada saudara. Aku lanjutkan pertanyaanku, wahai saudaraku, kata malaikat pertama kepada malaikat kedua. Dari sekian juta manusia kalau saat sekarang belum kira besar, berapa orang yang haji mabrur? Apa jawab malaikat itu? Tak seorang pun dari mereka yang mabrur haji. Nangis di bawah. Aku menunaikan ibadah haji. Tapi lihatlah kata malaikat kedua, walaupun demikian kasih sayang Allah kepada mereka para penuntut Allah. Ada seorang hamba Allah namanya Ali Al-Wafa. Dia tinggal di Damaskus. Dia hanya tukang sol sepatu. Kata malaikat kedua, sesungguhnya seluruh haji itu pada saat itu tanpa Allah itu menjadi mabrur karena Allah memandang Ali Al-Wafa. Kaget, itu barang siapa orang ini? Selesai dia menunaikan ibadah haji. Sebelum dia pulang ke kampung halamannya, dia cari ke Damaskus. Siapa Ali Al-Wafa? Dia cari, dia tanya. Akhirnya orang bilang ada tukang sol sepatu di pinggir perbatasan di Damaskus ini. Dijumpailah oleh Ibnu Abdullah Ibnu Mubarak. Ini seorang syekh. Dia lihat tukang sol sepatu itu berada sana. Wahai Ali Al-Wafa, apakah kau menunaikan ibadah haji? Aku melihat ibadah haji tahun ini dari hasil sol sepatu kumpulkan diriku. Tetapi aku tidak sampai beribadah haji. Aku tak bisa sampai ke sana. Bagaimana mungkin kita Abdullah Ibnu Mubarak, kau sudah kumpulkan uang, kau tidak sampai ke tanah suci? Apakah itu? Saat aku berangkat dari rumah, aku membawa waktu itu ratusan dinar atau dirham itu berbeda sekali. Aku membawa kalian cukup untuk sampai aku pulang kembali ke rumah untuk beribadah haji hasil. Aku mengumpulkan keuntungan dari sesuatu. Di waktu di perjalanan aku berjalan, wahai Syekh, aku melihat ada seorang janda sedang memasak di tengah padang pasir. Dia di sana terdengar tangisan orang anak yang masih kecil. Lalu terus aku sampai, apa yang kau kerjakan wahai ibu umat Rasulullah ada di sini? Aku sedang memasak daging keledai. Aku akan memasak keledai. Lihat sama Ali Al-Wafa. Ternyata keledai ini bukan disembelih, bangkai yang akan diberikan makannya untuk anak-anak. Ali Al-Wafa menasihati, bukankah diharapkan Allah untuk makan bangkai? Ibu terima sambil menangis berkata, aku tahu. Bagi engkau hai Ali, itu halal, haram, tapi bagi aku dan anak-anak itu halal. Bagaimana mungkin hukum Allah karena sudah dikahani memberikan sepotong untuk makanan. Ali Al-Wafa memberikan seluruh perbekalan sehingga dia tidak bisa berangkat haji. Dia berikan kepada ibu ini. Engkaulah untuk makan, tinggalkan bangkai dan sisanya pakailah modal untuk engkau berdagang. Hai ibu, pulanglah dia ke kampung halaman. Kata Allah dalam mimpinya itu, malaikat mengatakan kepada malaikat Allah, sesungguhnya
Karena amalan al-Quran inilah sehingga seluruh jemaah haji Allah berikan predikat baru. Itulah yang dikatakan dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau itu ukuran Allah ridho kepada kita, haji mabrur tak ada balasan dengan jannah kata Allah. Kata Rasulullah, jannah balasan surga. Kalau itu ukurannya, apa yang sudah kita lakukan? Kita selalu berbicara, kita nggak mampu untuk pada suci. Lihat berita di TV, nenek-nenek 103 tahun berjual gorengan, butuhkan uang 37 tahun, dan cuma jual gorengan, sehingga diperankan tahun ini menjadi tahun Allah. Ada tukang becak, ada pemulung. Berangkat haji adalah takdir Allah, karena kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Perjanjian kita dengan Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang patut kita taati. Tidak ada yang boleh mempengaruhi diri, melainkan Engkau semata ya Allah. Tidak ada yang utama dan harus utamakan dalam hidupku hanya Engkau ya Allah. Tidak boleh ada yang mendominasi hidupku, melainkan hanya Engkau ya Allah. Sudahkah kita lakukan itu? Kita begitu banyak harta. Ketahui dalam harta kita ada hak orang lain. Ada anak yatim, fakir, miskin, fisabilillah, dan seterusnya. Sudahkah kita keluarkan itu? Kita hanya setiap dapat kita bergembira, dan kita hanya menjadi orang penikmat dunia. Dikasih rezeki Allah, kita pakai berpoya-poya. Bahkan kalau iman belum menyentuh kita pakai untuk membeli korban racun, naudzubillah menjadi korban. Karena ada yang memang tidak menjadikan Al-Quran budal untuk tapi menjadi petunjuk bagi kita sehingga kita sampai derajat takwa. Ini yang terjadi kepada diri kita. Bayangkan itu sesuatu menyebabkan seluruh jemaah haji yang ditolak oleh Allah menjadi makhluk luar biasa. Sebab Allah merahmati kita, menjadikan kita menjadi orang-orang dan hamba Allah yang pemurah. Pemurah dalam sedekah bukan cuma berbagi rezeki, tapi juga mau memaafkan sesama orang. Hari ini sebentar lagi sudah ini kita berkumpul. Kata Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya darah dan daging, tulang belulang dan binatang Allah tak perlu itu. Tetapi niat ketulusan kita itu sesungguhnya yang menjadi nilai plus di mata Allah. Kalau hari ini kita bukan hewan namanya kambing, kerbau dan sebagainya sapi, filosofi yang terkandung hakikat di dalamnya ialah kita memotong sifat-sifat hewan yang masih ada di dalam diri kita. Apa sifat hewan? Makan, tidur, kawin, begitu aja. Udah itu adalah kami punya kekuatan kita berbuat zalim. Yang lemah kita tindas. Itulah kita. Maka dari predikat argumentasi kita kata Allah apa? Ulai kata anak balum apa? Sesungguhnya tahu sama dengan binatang ternak, bahkan bisa lebih hina daripada turun argumentasi kita di hadapan Allah. Terus kita pengen harta, kedudukan itu pengen kita jadikan sebagai satu tujuan hidup. Tidak. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kalian di hadapanku sama. Mau kalian S1, S3, mau apa, mau kalian berkata, kata Allah sama. Illa bittaqwa, kecuali kalian takwa. Itulah yang memuliakan. Dan takwa aja kita tidak bisa bilang diri kita takwa, karena predikat takwa hanya Allah yang menilai. Kita hanya berusaha untuk takwa.
Lakukanlah itu, sungguh ajar untuk kita. Kalau hari ini kita masih ada kekotoran jiwa segala macam, udah harta yang kita cari, harta yang barangkali sungguh ajar kita mencari, bahkan haram. Kenapa kita mesti bakhil? Pelit amat kita, ibarat ya, rezeki itu seperti makan. Kalau kita banyak makan, kita sedikit berat, apa yang terjadi? Hidup badan kita keracunan. Apa yang kita makan dengan kita buat harus seimbang. Begitulah rezeki yang Allah berikan buat. Sering kita nggak paham. Kenapa pahamnya maksudnya? Oke. Tahu nggak? Segala problem hidup kita itu disebabkan dosa-dosa kita, kesombongan kita, kebakhilan kita. Allah bisa cabut itu semua dari diri kita. Apalah artinya kita punya duit banyak, sementara ada darah daging yang seharusnya kita bantu, kita tak peduli. Selalu alasan kita nggak ada, nggak bisa. Terus duit itu mau diapain? Setiap nikmat Allah, termasuk rezeki, termasuk nafas yang kita, apapun juga pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah itu saudaraku sekalian, memang khutbah ini adalah setiap sepekan sekali khutbah Jumat, setiap hari raya itu akan selalu ada khutbah untuk mengingatkan diri kita. Kenapa jangan habiskan waktu sia-sia? Gak ada hidup soal kayak orang udah paling penting. Apa yang kau lakukan buat dunia maupun juga kau tak dapat, buat akhirat mau apa lagi? Sudah kita ikhtiar cari dunia, nggak usah kita panik. Soalnya sini nggak lagi bisa beramal soleh. Ada saudara yang minta tolong, payah betul. Padahal cuma tenaga. Kalau nggak dikasih duit, berat akal kita. Astagfirullahaladzim. Ketahuilah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa di antara kalian berbuat kebaikan, walau sebesar zarrah, sebesar zarrah itu pakai mikroskop itu, nggak kelihatan segini. Harus kecilnya perbuatan, kata Allah, pasti aku balas. Sebaliknya engkau berbuat kejahatan, keburukan, kemungkaran sebesar zarrah pun, hati-hati kalian akan menerima ganjaran. Itu janji Allah yang Allah berkata tadi di ayat kita surat kedua, di ayat di rakaat kita kedua, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya kata Allah, aku tidak akan mengingkari janjiku. Jelas. Kita mau yakin nggak yakin, kita mau percaya nggak percaya, satu saat kita akan berjumpa dengan kematian. Buktikan Allah dan Rasulnya tidak pernah berdusta. Apakah kita tidak yakin juga? Contoh, para syuhada Uhud dikuburkan di kuburan yang lembah Uhud. Beberapa puluh tahun yang lalu pernah terjadi banjir di lembah Uhud. Pasir-pasir itu terus. Para syuhada Uhud itu muncul dan permukaan pasir. Yang mereka kenali paman Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Yang lain mereka tahu ada nama-nama sahabat yang kurus. Tapi posisinya seperti apa? Yang kata Pak Hamzah khas karena dadahnya bohong dan jantungnya tidak ada. Karena waktu dia syahid, jantungnya diambil congkel oleh hidup, dimakan, dikunyah, tapi tidak bisa digigit, tidak bisa dimakan. Saking dendamnya dia kepada Hamzah, secara bapaknya mati di tangan Pak Nabi. Ditemukan tangannya sedang bersedekap di lubang beradab yang kena tombak wasi yang dibayar. Dia dekat tangannya begitu, waktu diangkat sama orang-orang di sekitarnya, darahnya disebutkan yang sedang, dan ciri khas satu kesaksian mereka darahnya begitu harum. Itulah yang dijadikan Allah orang-orang yang bersyahid mayatnya akan utuh dan dia pasti wanginya harum. Begitu pun kita bicara tentang siksa kubur, neraka, surga, pasti ente mau kesenangan apa ente pengen tersemangat perlu duit.
Mahal jutaan. Kayak begitu harus keluar duit. Kenapa untuk jadahnya Allah ente lahir? Oh, aku kepada Allah di saat-saat seperti sekarang ini. Kita semua gak terlepas dari jeratan ini. Padahal Allah bilang apa? Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Pendusta kalian. Kalau katamu peduli kepada anak yatim mendapatkan rezeki dari Allah. Ini harus kita perbaiki. Wahai istri-istri muslimah, apabila suamimu bersedekah, suamimu meletakkan sebagian hartanya di jalan Allah, jangan engkau takut, karena dia tidak akan menelantarkanmu. Karena pasti yang menjadi kewajiban dia sadar adalah istri dan anak-anaknya. Tetapi ketahuilah, apa seorang suami membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka pahalanya ikut mengalir kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan bukan orang tuanya pun ikut. Bukan orang tua si suaminya saja, bahkan orang tua istrinya pun ikut. Kenapa? Karena orang tua istrinya telah membesarkan, mendidik, bersusah payah untuk anaknya. Setelah besar, diberikan untuk kita. Maka siapa seorang laki-laki iman yang benar, dia melaksanakan amal soleh, maka Allah berikan ganjaran itu berupa kepada seluruh yang ikut terlibat dalam berbuat kebaikan itu. Dan sebaliknya kalau kita berbuat maksiat terhadap kita akan mempermalukan orang tua kita. Alhamdulillah kita menanggung. Ini renungan kita bersama. Memang saatnya kita harus mengupas diri kita. Ketahuilah, jadikanlah Islam ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai landasan berpikir kita. Bayangkan orang tua bapaknya, aku nikahkan engkau dengan kita atas nama keagungan Allah. Begitu bisa Nabi Muhammad Rasulullah, itu kita ambil tanggung jawab kita. Maka kita harus menyayangi dengan tulus, mendidik dia karena agama Allah. Maka wahai saudara wanita muslimah, engkau dilarang untuk berkata keras kepada orang tuamu sebagaimana engkau tidak sopan kepada orang tua. Ada satu riwayat di zaman Rasulullah SAW. Seorang suami dari golongan para sahabat berdagang. Kalau zaman dulu orang berdagang di Makkah jauh sampai ke Yaman, Mesir, memakan waktu berbulan-bulan. Dia berpesan kepada istrinya, wahai istriku, sepeninggalku jangan engkau keluar rumah dengan alasan apapun. Pas suaminya berangkat kakek sekarang ada HP, mas, nggak ada kamu dulu gimana? Berbulan berpisah, kadang itu setahun berpisah. Tahu-tahu dapat kabar dia, nggak tahu masih di kota Mekah juga. Dia dapat kabar bapaknya sakit keras. Kasih tahu sebentar, dia ingin pesan suaminya, dia nggak datang. Sampai dapat kabar lagi, akhirnya bapaknya meninggal dunia. Dikomplainlah oleh sahabat-sahabat lain. Kalau suaminya pulang, mengatakan dan oleh istri meninggalkan rumah, meninggalkan rumah. Sekarang kasihan bapaknya sakit, meninggal, dia nggak dia. Diadukan hal ini oleh orang tetangganya kepada Rasulullah. Allah tahukah kalian, bapaknya dari perbuatan ini sebetulnya ahli neraka. Tapi dengan sebab ketaatan istrinya, anak perempuannya kepada suaminya, maka Allah anugerahkan surga. Hati-hatilah wanita muslimah, karena banyak wanita-wanita secara pola pikir dan tidak Islam. Bukan berarti suami bisa semena-mena. Kalau kita suami benar kepada istri kita, maka Allah bukan yang lebih besar. Kenapa? Dia adalah Allah amanahkan, Allah titipkan ke orang kita. Baik buruknya hidup dia berkata kepada kita. Kalau Allah berkata hidup sakit. Betapa berat Islam Allah itu kan. Bukan sekedar kita punya pasangan hidup sedang kurang, bukan. Allah titipkan, begitu juga anak. Apa yang juga anak kepada orang tua aja akan diberikan tanggung jawab atas
tanggung jawab dia terhadap apa yang Allah amanahkan kepada dia. Semoga Allah merahmati kita, membukakan juga untuk kita untuk menjadi hamba Allah yang sampai anda Allah. Kita sampai ke derajat demikian. Ukuran iman sederhana, tapi jangan terus jadi cerita ini, riwayat ini, jadi kita kopi sama diri kita. Jangan. Kenapa sebetulnya? Untuk mencegah fitnah. Satu, situlah ukuran ketakwaan. Kedua, kenapa kalau zaman sekarang? Masa iya sih kalau orang tua kita sakit, kita larang dia pergi. Kalau kita ada maksudnya pergi sama kita, gitu loh. Begitulah Islam mengajarkan akhlak sampai sedetik. Tapi barangkali kita semua hari ini kita lalai. Maka Allah mengingatkan kita wal-'asr innal insana lafi demi masa, demi waktu, demi umur, demi hidup yang aku anugerahkan, kalian semua rugi, semua kalian celaka. Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jika betul kalian beriman, sami'na wa ata'na. Enggak cukup sami'na wa ata'na dengan amal soleh sebagaimana Ali al-Muwaffaq. Apalagi wa tawassaw bil haqqi, datang di majelis-majelis ilmu Islam ini. Seperti kita hari ini majelis yang mulia, kita ingin mengingatkan dalam kebenaran. Ketahuilah saudaraku sekalian, khotib hari ini bukan semata-mata menasihati orang lain, bukan menasihati kalian semua, tetapi dia juga menasihati dirinya sendiri. Karena telinga yang paling dekat adalah telinganya. Qalbu nurani, imannya yang ada adalah di dalam dadanya. Itulah indahnya Islam. Apabila dia menyuruh kebaikan, dia menyuruh kepada dirinya dan mengajak saudara-saudaranya. Untuk apa? Agar kita dikumpulkan Allah di yaumil mahsyar bersama-sama lagi di jannah Allah. Insyaallah amin. Barakallahu. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu tilawatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Ghafurur Rahim, ya Latiful Khabir. Wahai Engkau Zat yang Maha Mengetahui akan hal yang kami sembunyikan sekali. Bagaimana mungkin kami menyembunyikan nista, dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Karena dari Allah yang bisa menyelamatkan kami hanya ampunan-Mu. Di waktu yang mulia ini ya Allah, kami mohon ampunilah kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, seandainya mau menyebut kami, jangan Kau sisakan walau setitik dosa yang belum Kau ampuni dalam diri kami ya Allah. Kami tak sanggup menghadapi dahsyat siksa dan siksa di akhirat nanti ya Allah. Ampuni dan maafkan kami ya Allah. Ampunilah orang tua kami, ayah bunda kami, ketua kami, guru kami ya Allah. Sayangilah beliau ya Allah. Muliakan dia ya Allah. Selamatkan beliau ya Allah. Bebaskan beliau dari siksa kubur-Mu. Lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Bebaskan beliau dari siksa neraka ya Allah. Masukkan beliau ke jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, selagi beliau hidup, rahmati kami, ajarkan kepada kami, bimbing kami cara berbakti kepada beliau-beliau itu ya Allah. Sehingga Kau ridho kepada kami karenanya ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagi orang tua kami yang telah berwafat tahdiran, kami tak mungkin lagi berbuat kebaikan kepada dia selain Kau jadikan kami menjadi hamba yang soleh. Dan dengan kesolehan itu ya Allah, Kau jadikan kami penolong bagi orang tua kami dan nanti ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kami sadar kami hamba-Mu yang lalai dan banyak salah, banyak bergelimang dosa ya Allah. Tapi kami mohon ya Allah, terutama doa kami untuk orang tua kami ini, perkenankan Kau kabulkan ya Allah.
tolak ya Allah. Nasihati mereka ya Allah. Kalau saat ini kuburnya mereka sedang azam menemukan nanti ya Allah. Kami mohon ya Allah, hentikan ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami hanya punya ini untuk mereka ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ampuni pula pasangan hidup kami ya Allah. Anak cucu keturunan kami yang kami sayangi ya Allah. Adik kakak, nenek kakek kami, moyang-moyang kami, seluruh keluarga kami lainnya ya Allah, saudara-saudara kami seiman ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, atas segala kelalaian kami dalam berbakti kepada orang tua kami. Baik kami sadari atau tidak kami sadari, baik kami sengaja atau tidak sengaja ya Allah, boleh jadi bagi kedurhakaan yang kami telah lakukan. Ampuni dan maafkan kami ya Allah. Tolong kami ya Allah agar menjadi hamba-Mu dari waktu ke waktu, menjadi hamba-Mu yang bertambah baik dalam segalanya ya Allah. Dan jadikan kami menjadi hamba-Mu yang pada bersyukur kepada-Mu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, jangan pernah membatalkan di hati kami prasangka-prasangka buruk kepada siapapun juga, apalagi kepada saudara-saudara kami. Amin ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepada bohong hal yang demikian ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah terhadap rumah tangga kami, terhadap keluarga besar kami ya Allah, agar Kau jadikan rumah tangga kami dan keluarga kami menjadi rumah tangga yang Islami, yang harmonis, dan sakinah mawaddah warahmah, yang penuh keridhaan di dalamnya ya Allah. Yang dari rumah tangga kami dan seluruh keluarga besar kami ya Allah memancar cahaya keagungan dan kemuliaan Islam ya Allah. Amin ya Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, Kau titipkan amanah yang amat berat kepada kami berupa pasangan hidup kami dan anak cucu keturunan kami ya Allah. Kalau kami lalai dalam mendidiknya ya Allah, ampuni dan maafkan kami. Tolong ya Allah, di dalam kami mendidik mereka agar menjadi hamba-Mu yang sebenar-benar takwa kepada-Mu ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami bukan siapa-siapa dan tak berbuat apa-apa ya Allah. Tolong kami ya Allah, jadikan kami ya Allah menjadi imam yang baik di tengah-tengah keluarga besar kami. Jadikan kami ya Allah suami dan istri yang baik untuk pasangan hidup kami. Ya Allah, jadikan kami orang tua yang baik untuk anak cucu keturunan kami. Jadikan kami adik ataupun kakak bagi saudara-saudara kami yang baik ya Allah. Ya Allah, terlebih lagi jadikan kami anak-anak yang terbaik buat orang tua kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, inilah iman kami. Kami tidak yakin dengan ketetapan takdir Engkaulah memberikan rezeki, tetapi kami begitu menghabiskan hari-hari kami hanya untuk urusan dunia, sehingga kami lalai. Kalaupun kami masih tidak mendirikan sholat, badan kami kelelahan, hati dan pikiran kami bukan mengingat berzikir mengagungkan-Mu ya Allah. Hilang rasa itu dari diri kami ya Allah, sehingga teringat di kanan kami berhadapan dengan-Mu ya Allah dunia ini ya Allah. Tolong rahmati kami ya Allah, berikan kami senantiasa kemudahan, kelapangan, keluasan, rezeki yang melimpah, yang berkah ya Allah, yang halal terlibat, rezeki yang bersih dan suci ya Allah, sehingga darah yang mengalir di tubuh kami, di tubuh pasangan hidup kami, di tubuh anak cucu keturunan kami adalah darah-darah yang suci dan bersih ya Allah. Sehingga ya Allah, apabila disebut asma-Mu bergetar hati kami, apabila dibacakan ayat-ayat-Mu bertambahlah ketakwaan kami kepada-Mu ya Allah. Rezeki yang halal dan thayyiban ya Allah, yang dengan itu Kau rahmati dalam hati kami dengan kecintaan kepada Engkau dan Rasul Muhammad SAW ya Allah, kepada Islam agama-Mu ya Allah, dan rasa kasih sayang kepada kaum muslimin ya Allah. La
thayyiban itu ya Allah, sehingga darah-darah kami menjadi suci dan bersih, sehingga Kau haramkan kami untuk mencium bau neraka apalagi masuk ke dalamnya ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, dengan datangnya Idul Adha ini kemurahan ya Allah, kiranya Engkau membuatkan iman Islam kami, mengokohkan kami dalam jalan Islam ini, dalam ketakwaan dan kesolehan selamanya, dan wafatkan kami dalam keadaan demikian ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hari ini begitu banyak tamu-tamu berwukuf di Arafah kemarin ya Allah. Hari ini mereka melakukan jumrah ya Allah. Kami berharap ya Allah, kami ini hanya hamba yang kecil, kami ini hamba-Mu yang fakir dalam segalanya. Tapi jangan Kau tutup pintu rezeki kami untuk sampai berhaji ya Allah. Ya Allah, ya Allah, apa jalan untuk kami Kau undang saya ke sana, rahmati kami, bimbing kami itu ya Allah, sehingga Kau ridho, Kau muliakan kami untuk sampai kepada Allah ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal du'a innaka as-sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, dan Kau biarkan kami sendiri mendidik dan membina amanah-Mu ya Allah, berupa pasangan hidup dan anak-anak. Pasti kami berbuat zalim ya Allah. Caranya tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami dalam mendidik mereka agar mereka menjadi hamba-Mu soleh. Amin ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Jangan Kau kecewakan, jangan Kau tolak doa kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Razzaq ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, yang pernah Kau berikan kepada kami, walaupun kami menginginkan dan mengusahakan rezeki yang haram ya Allah. Jangan buat kami tak mampu untuk mendapatkan itu ya Allah. Cukupkan kebutuhan hidup kami dengan rezeki yang halal dan thayyiban, yang barokah dari-Mu ya Allah. Kabulkan ya Rabb. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Kau yang Maha Mengetahui tentang yang sifat tercela dalam diri kami. Tolong ya Allah, dengan keberkahan Idul Adha ini ya Allah, gantikan segala yang tercela itu dengan segala yang terpuji bagi mulia dari sisi-Mu. Kami ini hamba-Mu yang kotor dan nista ya Allah. Rahmati kami, gantikan segala yang kotor dan nista dengan segala yang suci dari sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau kami takut hidup ini sehingga kami bermaksud hebat, padahal kami termasuk golongan hamba-Mu yang bakhil. Tolong ya Allah, hilangkan sifat bakhil dari diri kami. Seorang hamba-Mu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada-Mu padahal dia pemimpin yang adil, pemimpin yang memperhatikan umat, dan bermohon kepada-Mu, aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari sifat bakhil ya Allah. Apalagi cuma kami ya Allah. Tolong kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kalau kami datang ke tempat-tempat ibadah hari ini sekedar menunaikan ibadah sunnah muakkad ini, tapi sesungguhnya kami mengharapkan dari kebaikan. Hilangkan itu dari hati kami. Luruskan hati kami. Kami mendatangi majelis-majelis ini semata-mata untuk mengagungkan-Mu ya Allah. Amin ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
sampaikan kami ke derajat hamba-Mu yang demikian ya Allah. Amin ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami tidak ingin ya Allah. Kami pura-pura beramal. Kami ingin membantu menyeset memiliki di tempat kurban, padahal kami ingin mendapatkan daging itu. Ya Allah, kalau kami memiliki hewan-hewan itu ya Allah, hewan kurban itu semata-mata karena kami menjaga kebetulan dan kebetulan syiar agama-Mu ini ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil alim. Bersihkan dan sucikan kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil alim. Ya Allah, selagi orang tua kasih masih ada yang tersisa, baik orang tua kami, bertua dan bukan, rahmati di hati kami Allah untuk berkhidmat kepadanya ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hafidh alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa amanna al-hijab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Amin amin Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibasail. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.